Yo, baik lagi bareng gue Jerry di channel MMTV. Oke, jadi kali ini juga gue bahas pertanyaan lagi. Pokoknya question and answer ya. Pertanyaan-pertanyaan kalian kita jawab. Ya, karena gue malas jawabin salah satu gitu. Kalau jawabin salah satu kan jadinya ini ini tempat curhat atau bagaimana gitu. Kalian harus bedakan ya guys. Karena maaf bukan kami nggak mau nanggepin gitu ya. Tapi kita mau efektif gitu ya. Kalau memang untuk nge-play silakan ke kami langsung. Tapi kalau mau curhat di YouTube aja, komen nanti dibalesin guys, gitu ya. Nah, sekalian kita bikin kontennya kayak gini, biar ngejawab kalau misalnya pertanyaannya banyak gitu ya. Nah, seperti contohnya ini. Bang, apa benar bahwa orang yang menginterview visa kita di embassy itu sudah tahu jawabannya akan menolak kita atau belum? Ngerti nggak? Jadi kan kalian interview nih, misalnya gue nge-apply visa, terus gue dapat interviewnya September Agustus akhirnya nih, gitu ya. Nah ketika pas sudah datang, itu sebenarnya ya rumor yang beredar berkata bahwa interviewernya sudah tahu akan memberikan jawaban apa, hasil apa, ketolak atau keterima kepada kamu guys. Itu rumornya. Nah sekarang apakah itu benar fakta atau itu hanya isapan jempol yang beredar di masyarakat? Nah itu kan. Ayo kita bedah perlahan. Gini, sebut saja saya mau nge-apply visa. Budi aja Budi. Budi lagi. Sebut saja Budi. Budi mau nge-apply visa. Nge-apply-nya sekarang. Ya di bulan Agustus. Budi nge-apply sekarang, otomatis keluar jadwal kan? Jadwalnya, gua pastikan nggak mungkin dia nge-apply-nya, misalnya nge-apply 1 Agustus, nggak mungkin jadwal interviewnya keluarnya 2 Agustus. Wah gila itu dewa banget. Nggak mungkin. 1 Agustus 2 Agustus ini dewa banget, itu nggak mungkin itu Budi ya, apalagi Budi namanya itu nggak mungkin deh ya. Nah 15 Agustus keluar nggak mungkin, akhir Agustus masih mungkin dengan syarat dan ketentuan ya yang berlaku. Maksudnya apa bang? Bisa aja pas lagi jadwalnya kosong gitu ya, jadi dia bisa masuk tuh gitu ya, bisa masuk. Atau jadwalnya dia dapatnya bulan dia kan Agustus awal 1 Agustus, harusnya tuh normalnya 3 bulan guys, berarti Oktober dia dapat guys. Nah ketika Oktober dia majuin untuk minta tanggalnya supaya dimajukan supaya lebih cepat, akhirnya jadi ke Agustus. Bisa kalau jadwalnya kosong gitu ya, reschedule namanya guys. Tapi normalnya kamu nge-apply 1 Agustus, itu biasanya keluar jadwal interviewnya bulan Oktober. Cepet-cepet September akhir, guys. Apalagi kalau lagi rame, ya, embassy lagi rame. Ini kayak misalnya sekarang nih gue. Sekarang kan bikin Agustus ya. Keluarnya tuh Oktober, sarap tuh pusing tuh. Karena apa? Saking penuhnya gitu, yang nge-apply visa tuh banyak banget. Yang nge-apply visa tuh dari Sabang sampai Merauke, kalian pikirin. Dan nge-apply di US Embassy Indonesia di Jakarta. Bayangin di Jakarta, kita tuh punya 2 US Embassy ya, di Jakarta dan Surabaya. 2 US Embassy aja bisa jaraknya 3 bulan guys. Ya kan? Apalagi cuma 1 loh. Untung aja kita punya 2 US Embassy. Kalau misalnya cuma 1, pusing kali. Orang jadwalnya bisa kemana-mana ya kan? Jadi di kecenderungannya memang orang banyak kan di Jakarta ya nge-apply-nya. Di Surabaya tuh lebih sepi lah gitu ya, lebih sepi. Nah, tadi normalnya 2-3 bulan. Saya nge-apply 1 Agustus, si Budi nge-apply 1 Agustus, keluar jadwalnya September akhir atau Oktober.
gitu ya, Oktober awal, bahkan bisa Oktober akhir. Nah, data kamu kan udah masuk guys, data kamu masuk, shoot, apa aja tuh? KTP, KK, paspor, foto lu juga masuk ya, background putih, terus nomor HP, ya kan, alamat rumah, yang semuanya ada di KTP dan KK kamu. Kira-kira selama 3 bulan data kamu apa iya dianggurin doang? Sekarang secara logika, 3 bulan embassy udah megang data kamu, apa iya embassy nganggurin data kamu doang? Ngerti gak maksud saya? Kalau cuma dianggurin doang, kenapa harus 3 bulan? Kenapa nggak langsung aja besokannya di interview? Ah bang, tapi kan ini bang, apa namanya, yang apply banyak. Iya betul. Selain karena yang apply banyak, berarti dia melakukan sesuatu dong dengan data kamu. Yap, data kamu dicek and recheck oleh analisis, ya, analisis data. Jadi mereka punya orang yang analisis data, ngecek. Oh, si Budi masuk nih. Saat Budi ngaku-ngaku sebagai manajer PT perusahaan yang megah di Jakarta Utara, gitu kan. Nah, ini Budi Anduk. Tapi bener, Budi pemilik PT. Pemilik PT yang lumayan besar Jakarta Utara. Orangnya nonton. Budi Anduk. Budi gini, dicek, ya itulah gunanya analis. Jadi kamu jangan mikir US Embassy itu hanya orang yang interview doang bagiannya, bukan. Mereka punya bagian guys. Sama seperti gini, kamu kalau ngeplay kartu kredit, nah kalau dulu kan kartu kredit agak susah ya, harus ngeplay. Sekarang sih juga agak susah sih. Kalau sekarang sih gue biasa kartu kredit orangnya yang nelfon, bang mau dibikinin kartu kredit gak, gitu ya. Tinggal kasih data aja, KTP apa segala macam. Nah, kita nge-apply kartu kredit, itu biasanya kartu kreditnya yang nawarin siapa? Salesnya kan? Nah, salesnya. Tapi salesnya nanti ngasih data kamu ke tim analis. Tim analis ini kerjanya ngapain? Nganalisa data kamu. Ini bener gak nih orang nih? Apa nih? Ini cocok gak nih? Gue kasih kartu kredit yang limited 50 juta, 20 juta, 10 juta, 5 juta. Itu tugasnya tim analis. Nah, sama di US Embassy juga ada gitu kan? Oke, ada tim analisa. Data yang masuk dilihat dulu. Oh, ini orang begini. Oh, ini begini. Nah, diberi tanda. Ya, ini sama kayak ngeplay kartu kredit. Ditandain, ini orang nggak cocok nih. Apa namanya? Dapat kartu kredit yang 50 juta, tapi masih bisa dapat yang 20 juta. Nyambung nggak nih? Nah, gitu ya. Atau ngeplay yang 20 juta, ini nggak cocok 20 juta, tapi dia masih cocok yang 10 juta. Nah, ketika kamu ngeplay visa, dilihat data kamu. Oh, ini begini. Ketika ada sesuatu yang mencurigakan dalam tanda kutip, itu akan jadi tanda. Nah, data ini ditanda-tandain, semuanya diproses, dikasihlah ke interviewer. Makanya ketika kamu datang, yang diminta apa? Paspor kan? Paspor, KTP, itunya, kakaknya kasih lihat, terus dibalikin ke kamu paspornya. Akhirnya selalu officernya akan ngapain? Akan ngetik-ngetik kan di di komputernya kan. Dia tidak lagi main game, saudara-saudara, tidak lagi main game itu, tapi sedang membuka data kamu yang sudah dicek. Nah, dilihat, karena dia nggak tahu apa-apa juga tentang kamu. Oh, si Budi pemilik PT perusahaan ini. Akhirnya ditanyain, Pak Bud, kerja di mana? Nyambung nggak? Kenapa dia nanya kerja di mana? Karena buat nyocokin datanya di sini. Tiba-tiba kamu ngomong, saya kerja di Jakarta Selatan. Loh, kok di sini Jakarta Utara? Di Jakarta Selatan. Oh, jangan-jangan ini Budi yang hanya memakai nama Budi. Wah, salah satu. Oh gitu, kamu mau ngapain ya ke Amerika tujuannya? Dilihat nih, tujuannya apa segala macam. Ketika tidak ada sinkronisasi, lu pasti ketolak.
Ngerti ya? Nah, pertanyaannya tadi, berarti Bang, apakah ketika data itu sudah dianalisa, sudah ada jawaban orang ini akan ditolak atau orang ini akan diterima? Gue nggak bisa ngasih tauin, ya, secara gamblang, karena itu biarlah jadi rahasia yang besi gitu guys ya. Tapi yang pasti, gue hanya kasih tauin aja stepnya, gitu ya. Data kamu sudah dianalisa, oke? Itu apakah sudah menjadi jawaban apa bahwa oh berarti udah ada jawabannya dong Bang bahwa gue diterima atau ditolak? Ya kamu pikirin sendiri aja, gitu ya. Sama aja kalau data kamu udah dianalisa, harusnya kan orang udah tahu ya ini orang bakalan terima atau enggak kan gitu ya. Nah itu ya di situ sistemnya guys. Makanya dibilang interview embassy untung-untungan. Ngerti untung-untungan? Karena apa? Ya semuanya ngelakuin manusia guys. Bisa aja yang analisa salah, ya kan? Bang, makanya banyak yang ngomong, Bang gue beneran Bang kerja di ini Bang, gue dibilang salah Bang datanya Bang. Nah, ya bisa aja yang analisa lagi ngantuk, ya kan? Atau lagi kayak gimana? Itu semua yang ngelakuin manusia guys. Jadi kecenderungan untuk salah bisa terjadi. Makanya ketika kamu gagal, selalu mereka akan ngomongnya apa? You may try again, you may apply again, try again next time, kan gitu. Terus tulisannya selalu sama, perbaiki administrasi. Kenapa nggak dibilang perbaiki sikap kamu? Kan enggak kan, selalu diminta perbaiki administrasi. Kenapa? Administrasi lo yang dicek, bukan sikap lo yang dicek. Oke? Nyambung ya guys ya. Oke, itu aja. Jadi ya semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian yang banyak nanya ya kan. Tunggu kami di konten-konten selanjutnya bersama gue Jerry. Don't forget to subscribe, like, comment, dan di share. Kalau ada masukan juga silahkan komen di sini ya. Namanya juga kita share, bukan mau jadi lebih pintar, bukan mau jadi lebih goblok di sini, tapi kita sama-sama belajar gitu ya guys ya. Bersama gue Jerry, hanya di channel MMTV. Bye.